Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teknik konseling, yaitu teknik merumuskan tujuan, teknik pemberian contoh, dan teknik pemberian penguatan. Yang pertama yaitu teknik merumuskan tujuan. Teknik merumuskan tujuan ini bertujuan agar klien itu mampu menjabarkan tujuan-tujuan yang ingin ia capai, di mana tujuan-tujuan ini awalnya bersifat umum, lalu konselor membantu klien agar tujuan tersebut menjadi lebih spesifik, lebih khusus, atau lebih kecil, sehingga tujuan yang ingin dicapai klien itu lebih dapat dijangkau. Dalam merumuskan tujuan ini, konselor membantu klien untuk membuat rencana, langkah-langkah yang lebih praktis untuk mencapai tujuan tersebut, atau memilih satu tujuan dari beberapa tujuan yang ingin dicapai. Nah, penjelasannya seperti ini, teman-teman. Seorang klien yang datang untuk konseling dengan konselor, kadang-kadang ia bingung bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang ingin ia capai. Klien bingung bagaimana ia mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Nah, di sini konselor membantu klien untuk bersama-sama merumuskan tujuan. Jadi, dalam merumuskan tujuan ini, ide-ide dan pola pikir konselor digabung dengan ide-ide dari pola pikir klien, sehingga tercapailah rumusan tujuan yang biasanya terdiri dari beberapa poin yang sifatnya itu mudah dicapai, mudah dijangkau, dan applicable. Applicable maksudnya di sini adalah bisa diaplikasikan dan bisa diterapkan oleh klien. Tujuan yang dirumuskan harus mengandung unsur-unsur yang normatif sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan merumuskan tujuan, klien dapat memilih satu tujuan utama dan mencapai tujuan lain dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya di sini, tujuan yang dirumuskan oleh konselor dan klien ini harus mengandung unsur yang normatif. Tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Misalnya seperti ini. Si klien menyampaikan kepada konselor bahwa ia ingin menjadi ASN. Nah, dalam merumuskan tujuan ini, si klien membuat salah satu rumusan tujuannya untuk mencapai menjadi ASN adalah melakukan penyogokan atau melakukan hal-hal seperti menyuap agar ia lulus ASN. Nah, itu tuh kan melanggar norma yang berlaku. Nah, itu tidak boleh dalam perumusan tujuan, tidak boleh dilakukan baik oleh konselor dan baik oleh klien. Harus dalam merumuskan tujuan ini harus hal-hal yang positif dan tidak boleh melanggar norma yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat dalam merumuskan tujuan dalam konseling. Yang pertama, tujuan itu dirumuskan di saat pembahasan masalah telah sampai pada tahap pengambilan keputusan guna mencapai perubahan tingkah laku. Nah, jadi pada proses konseling, pada tahap pengambilan keputusan, rumusan tujuan ini sudah bisa kita laksanakan, sudah bisa kita brainstorming antara klien dan konselor untuk merumuskan tujuan-tujuan apa yang ingin diambil berdasarkan keputusan yang akan disetujui oleh klien. Selanjutnya, tujuan yang dirumuskan itu harus sesuai dengan kemampuan dan harus sesuai dengan kekuatan klien. Merumuskan tujuan di luar kemampuan klien akan menjadi sia-sia, sebab klien tidak akan melakukannya atau kemungkinan gagal besar. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya tujuan umumnya si klien ini ingin menjadi ASN. Nah, dalam merumuskan tujuan, misalnya kita buat untuk menjadi ASN itu
klien akan belajar seharian penuh, belajar untuk persiapan 24 kali dalam satu hari, 24 jam dalam satu hari. Apakah itu sesuai dengan kemampuan klien? Apakah itu sesuai dengan kekuatan klien? Apakah klien mampu untuk belajar sepanjang hari? Apabila dirasa rumusan tujuan itu terlalu berat, maka bisa lebih ringankan. Misalnya klien akan belajar persiapan menjadi ASN 2 jam setiap harinya. Nah, seperti itu lebih terjangkau. Selanjutnya, tujuan konseling itu harus baik atau harus positif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang positif. Rumusan tujuan yang negatif bisa melanggar norma-norma yang berlaku. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang keempat, tujuan yang dirumuskan itu harus jelas, harus khusus. Apabila terlalu umum, maka tidak jelas tindakan atau tingkah laku yang akan dilakukan klien. Tujuan tersebut harus jelas tingkah lakunya, waktunya, dan juga tempatnya. Misalnya seperti ini, klien itu ingin menjadi polisi. Lalu rumusan tujuannya apa? Apa tingkah lakunya? Misalnya untuk menjadi polisi, tingkah laku yang ia lakukan adalah ia ingin hidup sehat dengan cara berolahraga. Berarti tingkah lakunya adalah olahraga. Waktunya, misalnya dia akan rutin berolahraga 4 kali dalam seminggu dalam bentuk berenang atau olahraga lari, dan jelas juga tempatnya. Misalnya ia akan olahraga di mana? Apakah di GOR ataukah di lapangan olahraga di kampusnya atau di lapangan dekat rumahnya. Nah, seperti itu. Harus jelas tingkah lakunya, waktunya, dan juga tempatnya. Yang terakhir, yang nomor 5, tujuan harus menempatkan klien sebagai subjek yang aktif dalam mencapai tujuan konseling. Jadi di sini klien bukan sebagai subjek yang pasif, tapi sebagai subjek yang aktif dalam merumuskan tujuan dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, klien akan berolahraga 2 kali dalam 1 minggu di GOR. Nah, itu klien menjadi subjek yang aktif. Tapi kalau subjek yang pasif, klien akan menunggu saja selama 3 kali dalam 1 minggu, menunggu ada orang yang mengajak dia untuk pergi berolahraga. Nah, itu tidak akan tercapai tujuan-tujuannya apabila ia menjadi subjek yang pasif. Klien harus menjadi subjek yang aktif. Dan yang terakhir, syarat merumuskan tujuan itu tidak boleh berlebihan atau terlalu ambisius. Tujuan yang berlebihan atau ambisius dikhawatirkan tidak dapat dicapai oleh klien. Nah, ini hampir sama dengan poin nomor 2. Di situ dalam merumuskan tujuan, kita harus melihat apakah tujuan itu terlalu berlebihan atau terlalu ambisius. Kalau misalnya terlalu berlebihan atau terlalu ambisius, dikhawatirkan tidak dapat dicapai oleh klien dan ujung-ujungnya klien akan menjadi kecewa. Nah, ini dia contoh merumuskan tujuan. Klien mengemukakan kepada konselor bahwa ia ingin memperoleh IPK yang tinggi pada semester ini, pada semester berikutnya. Maka tujuannya, yang pertama, klien belajar rutin di rumah paling kurang 2 jam sehari. Yang kedua, klien membuat tugas dengan baik dan benar serta mengupload tugas di e-learning tepat waktu. Yang ketiga, bertanya kepada dosen atau kepada teman bila ada materi yang kurang dimengerti di dalam kelas. Dan yang terakhir, klien datang ke kampus tepat waktu. Nah, ini dia contoh dalam merumuskan tujuan. Selanjutnya adalah teknik pemberian contoh.
Teknik pemberian contoh ini adalah teknik di mana konselor memberikan contoh kepada klien. Contoh ini ketika klien tidak mengetahui cara dalam berbuat atau bertindak dalam suasana tertentu, maka konselor dapat menggunakan teknik pemberian contoh ini kepada klien. Nah, dalam teknik pemberian contoh ini, konselor dapat menggunakan dengan dua cara. Yang pertama, konselor sendiri yang tampil sebagai model yang memberikan contoh langsung kepada klien. Atau yang kedua, konselor menggunakan rekaman video dan bersama-sama dengan klien mencontohkan yang ada di dalam rekaman video tersebut. Nah, jadi intinya klien datang kepada konselor. Misalnya ia tidak tahu bagaimana cara berbicara di depan kepala sekolah dalam kegiatan OSIS. Misalnya klien kita ini adalah ketua OSIS. Nah, konselor bisa mengajarkan atau memberikan contoh public speaking yang bagus kepada klien. Oleh karena itulah seorang konselor itu harus memiliki WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang bagus, sehingga ketika klien datang dengan berbagai kendala atau hambatan yang ia alami, konselor bisa memberikan contoh untuk klien gunakan atau untuk klien lakukan dalam suatu kondisi atau suasana tertentu. Apabila konselor tidak memiliki keterampilan tersebut, konselor bisa mengemukakan kepada klien bahwa ia belum menguasai apa yang klien inginkan. Nah, tetapi konselor bisa menggunakan rekaman video dan mempelajarinya, lalu bersama-sama dengan klien konselor memberikan contoh agar terjadinya perubahan pola tingkah laku, dan akhirnya klien yang awalnya tidak bisa akhirnya menjadi bisa. Yang awalnya tidak tahu bisa menjadi tahu. Seperti itu. Nah, berikut ini dalam pemberian contoh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, misalnya ini seorang klien datang kepada seorang konselor, lalu klien menceritakan bahwa ia kurang mampu bagaimana cara berbicara di depan umum untuk pidato OSIS-nya. Nah, yang pertama, yang langkah yang bisa konselor lakukan, yang pertama, konselor itu meminta klien, coba kamu coba Ananda tunjukkan bagaimana biasanya Ananda bertindak atau berbuat selama ini. Nah, coba Ananda contohkan selama ini Ananda kalau berbicara atau berpidato di depan umum bagaimana. Nah, dari sana konselor bisa melihat sejauh apa kemampuan yang dimiliki oleh siswa ini ketika berbicara di depan umum. Dari sana konselor bisa menilai, oh berarti ini yang harus diperbaiki dan ini harus ditingkatkan. Selanjutnya, konselor itu memperlihatkan kepada klien bagaimana cara berbuat atau bertindak yang lebih efektif. Nah, tadi kan klien nih sudah memperlihatkan bagaimana cara ia bertindak apabila sedang berbicara atau berpidato di depan umum. Langkah yang kedua, gilirannya konselor lagi nih memperlihatkan kepada klien cara berbuat atau bertindak yang lebih efektif. Konselor memberikan contoh, memperlihatkan ini idealnya ketika berpidato atau ketika sedang berbicara di depan umum. Itu langkah yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga, konselor itu memisahkan bagian-bagian tingkah laku itu untuk diamati, untuk didiskusikan, dan untuk dipraktekkan. Tentu ketika berpidato ada tahap pembukaan, tahap inti, hingga tahap penutup. Nah, itu konselor pisah-pisahkan, lalu konselor amati bagaimana perkembangan dari pemberian contoh yang dilakukan oleh klien, lalu didiskusikan pada bagian ini masih ada yang kurang, pada bagian ini harus diperbaiki lagi, lalu dipraktekkan oleh klien. Langkah yang keempat, hal tersebut diulangi beberapa kali dengan memberikan penekanan atau memberikan feedback
pada bagian-bagian yang menyebabkan klien mengalami kesulitan. Nah, biasanya klien ini bisa jadi dia mengalami kesulitan ketika pembukaan karena itu masih grogi atau masih gugup. Nah, di situ konselor memberikan penekanan, memberikan feedback agar pada bagian-bagian yang masih kurang itu bisa segera diperbaiki. Langkah yang kelima, konselor meminta klien melakukan kembali tingkah laku yang sudah diamati tadi dan yang sudah diperagakan oleh konselor. Lalu konselor memberikan balikan yang berguna bagi klien. Nah, yang sudah diperbaiki tadi diulang lagi, diamati sehingga hasilnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Dan yang terakhir, lanjutkan terus tingkah laku itu berulang-ulang sampai dicapai suatu perubahan atau tingkah laku yang seharusnya. Nah, dalam pemberian contoh ini tentu yang diharapkan hasilnya adalah perubahan tingkah laku yang awalnya klien tidak bisa menjadi bisa. Dalam proses tersebut dilakukan pengulangan sehingga terjadilah tingkah laku yang diharapkan atau yang sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, ini dia teknik yang terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu teknik pemberian penguatan. Teknik pemberian penguatan ini maksudnya adalah teknik yang diberikan dari konselor kepada klien untuk meningkatkan kepercayaan diri klien, untuk menghilangkan keraguan klien. Teknik ini digunakan untuk memotivasi diri dan memberikan semangat kepada klien. Nah, dalam pemberian penguatan ini, konselor bisa memberikan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Kalau bentuk verbal, misalnya, wah, bagus, kamu pasti bisa, atau keren banget, jangan ragukan dirimu sendiri ya, Ananda. Tapi kalau bentuk non-verbal itu bisa seperti kontak mata yang menunjukkan ketertarikan atau semangat, memberikan tepuk tangan, memberikan jempol. Nah, itu membuat klien yang awalnya mungkin dia meragukan dengan kemampuan diri dia sendiri, akhirnya klien bisa menjadi individu yang lebih percaya diri. Sebenarnya teknik pemberian penguatan ini ada hubungannya dengan teknik merumuskan tujuan dan teknik pemberian contoh. Dimana ketika merumuskan tujuan, konselor bisa memberikan penguatan. Ananda, ibu percaya bahwa Ananda pasti bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Atau pada pemberian contoh, konselor bisa memberikan penguatan, bagus Ananda, bagus sekali. Sebelumnya Ananda belum bisa, sekarang Ananda sudah mulai lebih baik dalam pidato, misalnya dalam public speaking, bagus sekali. Ibu percaya Ananda pasti bisa. Nah, teknik pemberian contoh ini teknik pemberian penguatan ini sangat mempengaruhi jiwa klien agar ia bisa lebih percaya diri, lebih termotivasi, lebih semangat, dan bisa menghilangkan keraguan-keraguan yang ada di dalam dirinya. Baiklah, itu sekian penjelasan teknik konseling saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.